Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai di Injil Matius pasal 26. Dan hari ini kita akan belajar Matius 26 ayat 1 sampai 46. Bagian yang pertama kita akan melihat ayat 1 sampai 5 yang berbicara tentang rencana untuk membunuh Yesus. Perayaan Paskah yang dirayakan oleh bangsa Yahudi merupakan peringatan pembebasan mereka dari perbudakan Mesir yang ditandai dengan tulah kematian anak sulung di Mesir. Israel selamat karena adanya darah domba yang dioleskan pada tiang-tiang dan ambang pintu. Dalam ayat 1 sampai 5 ini, kita melihat Yesus telah menetapkan bahwa dirinya akan disalibkan pada hari raya Paskah. Hal ini berbeda dengan yang dirancang imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, mereka tidak mau menimbulkan keributan pada hari raya. Jadi yang menetapkan Yesus harus disalibkan pada hari raya Paskah adalah dirinya sendiri, bukan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Mengapa begitu? Karena Yesus ingin menyatakan siapa dirinya. Dialah pembebas sejati atas dosa manusia. Darahnya yang akan meluputkan manusia dari siksaan kekal. Nah, dari perikop ini apa yang bisa kita pelajari? Yesus tidak dibunuh atas rancangan manusia. Dia tahu kapan waktunya dia disalibkan. Dia disalibkan pada hari raya Paskah. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah domba Paskah yang menyerahkan dirinya untuk membebaskan manusia berdosa dari celaka ngeri, yakni siksaan kekal dalam neraka. Lalu bagian yang kedua kita melihat Yesus diurapi di Betania. Kita bisa membacanya di dalam Matius 26 ayat 6 sampai 13 dan paralel di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9 dan Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Jika kita membaca ayat paralelnya, maka kita akan mendapatkan kisah yang lengkap. Yesus diurapi oleh Maria di rumah Simon si Kusta dengan minyak narwastu murni setengah kati. Setengah kati ini diperkirakan setengah liter, jadi cukup banyak ya. Minyak mahal yang diperkirakan harganya 300 dinar, hampir gaji 1 tahun seorang pekerja yang dibayar 1 dinar sehari. Melihat itu murid-murid sedih dan menyayangkan tindakan Maria. Tetapi Yesus mengatakan bahwa apa yang dilakukan Maria itu merupakan sebuah persiapan akan penguburannya. Tindakan Maria akan terus diingat di mana saja Injil diberitakan. Dari perikop ini kita bisa belajar bahwa Maria mempersembahkan persembahan yang termahal bagi Yesus. Maria tidak menyayangkan hartanya untuk Yesus. Kenapa? Karena Maria, dia sangat mengasihi Yesus. Pemberian terbaik untuk pribadi yang sangat dicintai atau dikasihi. Mari kita mengasihi Yesus dengan hati yang tulus dan bersedia mempersembahkan yang terbaik untuknya. Jadikan Yesus sebagai harta terbesar dalam hidupmu. Selanjutnya kita melihat Yudas yang akan mengkhianati Yesus yang kita baca di dalam ayat 14-16 paralel dengan Markus pasal 14 ayat 10-11 dan Lukas 22 ayat 3-6. Dalam Lukas 22 ayat 3 diceritakan bahwa iblis masuk ke dalam diri Yudas. Mengapa hal ini terjadi?
Rupanya hati Yudas tidak sungguh-sungguh ikut Yesus. Motivasi Yudas ikut Yesus untuk memenuhi kesenangan dirinya sendiri. Terlihat dari sikapnya yang kecewa ketika Yesus diurapi Maria di Betania. Yudas adalah salah seorang murid Yesus yang mengatakan bahwa tindakan Maria adalah tindakan pemborosan. Waktu itu, Yudas mengharapkan agar minyak narwastu murni milik Maria dijual, lalu uangnya diberikan kepada orang miskin. Namun niat itu bukanlah niat yang tulus dari Yudas, karena Yudas sering mencuri uang kas. Waktu itu Yudas adalah pemegang uang kas. Itu dapat kita lihat atau baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 6. Nah, karena kecewa, maka Yudas pergi kepada imam-imam kepala untuk menjual Yesus. Deal harganya 30 uang perak, yang sama dengan harga seorang budak. Kita bisa baca itu di dalam Keluaran 21 ayat 32. Hati yang kecewa akan melakukan tindakan bodoh. Ketika berada dalam situasi kecewa, maka dengan mudah iblis menggunakan celah itu untuk menguasai hati kita dan mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal bodoh sesuai arahan iblis. Karena itu, kita harus bisa menjaga hati kita agar setan tidak menguasai kita, sehingga kita terhindar dari tindakan-tindakan bodoh. Nah, ini pembelajaran yang kita harus ambil. Kesungguhan hati kita terhadap Yesus menentukan besarnya kasih kita terhadap Dia. Mari kita ikut Yesus dengan motivasi yang benar. Jangan hanya untuk pemenuhan kehidupan dunia. Ikut Yesus karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Selanjutnya kita lihat di dalam Matius 26 ayat 17 sampai 25 tentang penetapan Paskah bersama dengan para murid. Ini paralel dengan Markus pasal 14 ayat 12 sampai 21, Lukas 22 ayat 7 sampai 14, dan Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Dengan membaca semua ayat paralel, maka kita mendapat sebuah cerita yang lengkap. Ketika murid-murid bertanya tentang tempat untuk mempersiapkan Paskah, Yesus menyuruh dua muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes akan bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa kendi air. Rupanya orang ini adalah orang yang dekat dengan Yesus, sehingga rumahnya disiapkan untuk Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya. Yesus tahu waktu di mana telah tiba saatnya untuk Dia menyelesaikan tugasnya. Dan sementara mereka duduk makan bersama, Yesus mengatakan bahwa akan ada seorang di antara mereka yang akan menyerahkannya. Tentu saja hal ini mengejutkan murid-murid karena justru seorang di antara mereka yang akan berkhianat. Di dalam Yohanes 13 ayat 2 karena dikatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Pada peristiwa ini Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Ia sangat mengasihi mereka, termasuk Yudas yang akan mengkhianati Dia. Yesus dengan rela merendahkan dirinya, memosisikan diri sebagai seorang hamba yang melayani, membasuh kaki murid-muridnya, juga kaki Yudas. Yesus
ingin menunjukkan sebuah teladan kepada mereka, agar di antara mereka tidak bersaing untuk menjadi yang terbesar. Yesus ingin agar mereka saling mengasihi, merendahkan diri, dan melayani. Dikatakan Yohanes atau murid yang dikasihinya duduk di sebelah kanannya. Pada saat Yesus mengatakan bahwa akan ada di antara mereka yang akan menyerahkan Dia, Petrus memberi isyarat agar Yohanes mencari tahu dari Yesus kira-kira siapa yang akan melakukan itu. Dapat kita baca di dalam ayat 26 dari Injil Yohanes pasal 13. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Rupanya Yudas duduk bersebelahan dengan Yesus, sehingga selesai mencelupkan roti langsung memberikannya kepada Yudas. Dalam Yohanes 13 ayat 2 dikatakan tadi bahwa iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas, dan di ayat 27 dari Yohanes 13, setelah menerima roti dari Yesus, Yudas kerasukan. Kok bisa begitu ya? Kembali ke hati. Hati yang kecewa merupakan celah untuk iblis berkarya lebih dalam di dalam diri orang itu, sehingga iblis bisa menguasainya. Yudas menjadi alat di dalam tangan setan. Rencana Yudas untuk berkhianat kepada Yesus tidak diketahui oleh teman-temannya, tapi Yesus tahu. Yesus berkata bahwa celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Apakah memang Yudas telah ditentukan untuk menjadi pengkhianat Yesus? Pandangan saya, tidak ada penetapan. Tapi Yudas sendirilah yang memberi kesempatan kepada iblis untuk memakainya. Dan Yesus berkata, celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Yudas pasti akan celaka, mendapatkan hukuman akibat perbuatannya. Di ayat 25 dari Injil Matius dikatakan, Yudas ingin mengelabui Yesus atau takut dicurigai gitu ya. Maka ia juga ikut-ikutan bertanya seperti teman-temannya yang lain. Dan ketika Yudas bertanya, "Bukan aku ya Rabi?" Yesus yang tahu tentang kemunafikannya menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Yohanes menceritakan bahwa setelah menerima roti, Yesus berkata kepada Yudas untuk segera melakukan apa yang telah direncanakannya. Dan Yudas pun pergi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Yesus tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Waktunya yang sudah tiba, rencana persengkongkolan Yudas dan pengkhianatannya, semuanya Yesus tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Yesus. Yudas sebetulnya punya kesempatan untuk bertobat, tapi dia tidak melakukannya. Bagi kita, jangan ada satupun yang kita sembunyikan dari Yesus. Jika ada kesempatan untuk bertobat, mari kita bertobat. Sebab jika tidak, maka kita akan masuk di dalam kategori orang yang celaka. Selanjutnya kita melihat penetapan perjamuan malam yang kita baca di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29 yang paralel dengan Markus pasal 14 ayat 22 sampai 25 dan Lukas 22 ayat 15 sampai 20. Dan ada juga di 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25.
Yesus memberikan makna baru untuk perayaan Paskah. Kalau dalam Perjanjian Lama, Paskah adalah peringatan pembebasan Israel dari perbudakan Mesir, sedangkan makna Paskah yang sedang mereka lakukan ini adalah peristiwa pembebasan umat manusia dari dosa. Roti dan anggur melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan dan darah Yesus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa orang banyak. Yesus memberitahukan bahwa ini adalah perjamuan terakhir mereka, karena ini adalah karya penebusan yang dilakukan Yesus sekali untuk selamanya. Dari perikop ini, pembelajaran yang bisa kita ambil, setiap kita menerima sakramen perjamuan kudus, ingatlah bahwa roti melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita, dan anggur melambangkan darah Kristus yang tertumpah untuk mengampuni dosa kita. Kematiannya membebaskan kita dari hukuman kekal. Selanjutnya kita lihat Petrus akan menyangkal Yesus di dalam Matius 26 ayat 30-35 dan paralelnya Markus 14 ayat 26-31, Lukas 22 ayat 31-34, dan Yohanes 13 ayat 36-38. Perjamuan malam terakhir Yesus dan murid-muridnya diakhiri dengan nyanyian pujian. Kemudian mereka berangkat ke Bukit Zaitun. Yesus mempersiapkan murid-muridnya akan apa yang akan terjadi di depan mereka. Saat-saat yang menegangkan akan terjadi dan murid-murid akan tergoncang imannya. Yesus mengutip Zakaria 13 ayat 7. Gembala akan terbunuh dan domba-domba akan tercerai-berai. Itulah yang akan terjadi dengan murid-muridnya. Petrus tampil membanggakan diri dengan berkata bahwa dia tidak akan tergoncang sekalipun yang lain tergoncang. Rupanya murid-murid tidak membayangkan apa yang akan terjadi pada malam itu. Sehingga mereka pun berkata seperti Petrus berkata. Mereka bicara untuk meyakinkan Yesus bahwa mereka tidak akan menyangkalnya. Dan terhadap perkataan Petrus, Yesus pun berkata, lagi-lagi Yesus adalah pribadi yang maha tahu ya. Yesus berkata apa? Dia berkata bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dari sini kita belajar. Jangan terlalu percaya diri ataupun sombong dengan kekuatan diri sendiri. Akibat kesombongan murid-murid, mereka pun semuanya jatuh kecuali Yohanes. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ingat, Amsal 16 ayat 18, di sana dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Selanjutnya kita melihat Yesus berdoa di Getsemani. Matius 26 ayat 36-46. Ini paralel dengan Markus 14 ayat 32-42 dan Lukas 22 ayat 39-46. Di Taman Getsemani, Yesus benar-benar merasakan ketakutan, kegentaran, seperti yang terucap kepada murid-muridnya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Membayangkan penderitaan karena dosa dan keterpisahan dengan Bapa membuat Yesus sangat-sangat menderita sebagai manusia.
mengucapkan doa yang sama sampai 3 kali, memohon kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga yang secara khusus dia bawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dia ajak mereka masuk lebih dalam, menunjukkan seriusnya penderitaan yang dialami Yesus. Pengadilan Allah atas dosa manusia benar-benar sedang terjadi di Taman Getsemani. Tidak ada pilihan lain selain meminum cawan murka Allah agar manusia berdosa terlepas dari maut. Inilah kehendak Bapa. Murid-murid terlelap dalam tidur. Yesus bergumul sendirian. Ya, memang hanya Yesus saja yang mampu menyelesaikan persoalan dosa tanpa bantuan siapapun. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pembelajarannya adalah dosa adalah persoalan utama manusia. Yesus harus meminum cawan murka Allah untuk menyelesaikan masalah dosa. Karena itu saya ajak kita, mari serius untuk berjaga-jaga agar dosa tidak lagi memperbudak hidup kita. Harga dosa terlalu mahal. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita pada hari ini, dengan harapan Bapak Ibu peserta pembelajaran Bible Study Perjanjian Baru ini bersemangat untuk membaca Matius 26 ayat 1 sampai 46 bersama dengan semua paralelnya. Dan saya juga mengharapkan kita semua bisa terlibat di dalam diskusi kelompok yang akan kita laksanakan pada jam 7 malam di hari Kamis di grup WhatsApp yang sudah disediakan. Akhir kata saya mau katakan, selamat belajar firman, selamat bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati.